Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya Ibu Widyasari dari Program Studi Desain Komunikasi Visual UPN Veteran Jawa Timur akan menjelaskan mengenai video pembelajaran yang terkait dengan salah satu mata kuliah di Program Studi Desain Komunikasi Visual UPN Veteran Jawa Timur, yakni mata kuliah Web Design, yang mana dalam video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang desain button pada halaman web. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai desain button lebih jauh lagi, kita lihat beberapa contoh pada slide yang kedua dan ketiga. Di sini ada contoh yang pertama, dapat kita lihat pada gambar yang pertama seperti ini yang sebelah kiri. Kemudian ada contoh yang kedua, dapat kita lihat pada gambar yang kedua. Kemudian ini contoh yang ketiga, dapat kita lihat pada gambar yang ketiga. Nah, jika diterjemahkan menurut bahasa Indonesia, button itu memiliki terjemahan yakni tombol. Nah, kembali lagi pada contoh yang pertama tadi, ya, teman-teman masih ingat yang paling sederhana. Jadi tombol itu merupakan sebuah benda kecil yang jika kita tekan, itu akan memberikan dampak atau efek ya dari sebuah mesin itu bisa mulai bekerja, kemudian atau melakukan tindakan tertentu. Nah, kita lihat tadi dari contoh yang pertama itu eh, contoh dari tombol on off ya atau power pada perangkat laptop. Sehingga kalau kita menekan di situ ada icon gambar power. Kalau kita tekan laptop itu bisa menyala atau mati ya. Sehingga memang tombol itu atau button ya itu memberikan efek bekerja atau melakukan tindakan tertentu. Kemudian contoh yang kedua selain untuk memulai bekerja atau melakukan tindakan tertentu, contoh yang kedua itu juga bisa kita lihat pada fisik telepon konvensional yang dulu sering kita jumpai di rumah-rumah gitu ya. Nah, itu kalau kita mau menghubungi nomor telepon seseorang, nah maka kita perlu menekan angka-angka yang tertera pada tombol ya, pada fisik telepon. Sehingga uh, tombol itu nantinya akan berfungsi dapat memanggil ke nomor yang kita hubungi. Kemudian contoh yang ketiga, memang di sini ada perkembangan dibandingkan contoh yang pertama dan kedua. Jadi tombol itu bisa digambarkan dengan sebuah icon ya. Contohnya pada interface komputer atau laptop ya, yang sekarang sering kita gunakan. Kita sering sekali menemukan gambar icon pada interface. Nah, itu juga salah satu bentuk perkembangan dari tombol, yang mana bukan berbentuk fisik, berwujud fisik seperti tombol power on off pada laptop atau tombol angka telepon yang bisa kita tekan tadi, tetapi kita bisa melihat pada interface. Ya, sehingga ketika kita mau memilih dari tombol itu, kita tidak akan menemukan fisiknya, namun kita bisa memanfaatkan hardware mouse ya yang dimana itu bisa
ada panah ya, kursor pada interface-nya. Kemudian jika kita dekatkan, kita klik icon itu, maka dia akan uh, mulai bekerja atau memberikan efek berikutnya ya, seperti apa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kaidah-kaidah yang terkait dengan keilmuan desain komunikasi visual, bagaimana kita bisa merancang atau mengonsep button ya, agar hasil rancangan dari button itu sendiri lebih tepat dan tentunya lebih menarik secara visual. Nah, yang pertama itu adalah ketika kita mendesain sebuah button, itu kita bisa menyesuaikan desain button tersebut dengan style brand atau perusahaan. Ya, karena di sini button yang digunakan akan diterapkan ya, akan kita kita jalankan pada interface web. Maka interface web itu sangat erat kaitannya dengan brand atau perusahaan. Nah, kita bisa merancang desain button yang sesuai atau cocok dengan warna, kemudian gaya grafis atau bentuk dasar logo perusahaan. Nah, tetapi kita harus memastikan bahwa desain button yang kita rancang itu tetap dikenali sebagai button, sehingga user dapat mengetahui bahwa button tersebut dapat diklik. Nah, ini maksud dari penjelasan yang sebelumnya, bahwa pada dasarnya ketika kita memilih desain button itu kita bisa memilih bentuk dasarnya dari button itu sendiri. Jadi kita bisa mengambil atau kita bisa menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris seperti yang kita lihat di sebelah kiri ini ya. Jadi mengadaptasi dari bentuk-bentuk geometris yang kita ketahui, ada persegi panjang, kemudian ada persegi panjang dengan ujungnya rounded. Kemudian juga bisa kita menggunakan bentuk persegi panjang dengan ujungnya rounded dan kita tambahkan efek shadow, bayangan ya, sehingga shape itu semakin terlihat lebih menonjol. Atau kita menggunakan bentuk dasar persegi panjang ya, namun kita tidak memberikan warna pada fill buttonnya, tetapi kita hanya menggunakan outline, warna pada outline-nya saja. Kemudian bentuk dasar berikutnya, kalau yang sebelah kiri ini bentuk dasarnya persegi panjang ya, kita bisa mengeksplorasi dari bentuk yang persegi panjang itu. Kalau yang di sebelah kanan ini adalah beberapa bentuk dasar geometris ya, yang kita bisa menerapkan atau mengadaptasi beberapa macam bentuk dasar geometris itu seperti lingkaran, segitiga, persegi, elips, dan seterusnya. Kita bisa mengadaptasi bentuk-bentuk geometris itu menjadi bentuk dasar desain button kita. Kemudian selain dari aspek bentuk dasar desain button ya, itu kita bisa juga menerapkan dari pemilihan warna. Jadi pemilihan warna itu juga sangat penting ya di dalam merancang desain button, selain kita menentukan bagaimana bentuk dasarnya. Nah, ini kita bisa melihat contoh ya, bahwa ketika merancang desain button kita bisa mengadaptasi dari atau menarik ya, menarik itu menurunkan dari logo perusahaan atau style brand perusahaan tersebut.
Ini saya berikan contoh perusahaannya ya atau sebuah entitasnya ya itu adalah kampus ITS, Institut Teknologi 10 November, yang mana kita kenal atau kita ketahui dengan logo yang seperti ini visualnya ya. Kalau kita rasakan ya uh, kita analisis gitu ya, itu bahwa konsep dari logo ITS ini sesuai dengan uh, latar belakang dari kampusnya ya, positioning dari kampus ITS itu memang berkaitan dengan teknologi sehingga bentuk-bentuk visualnya pun juga cenderung ke bentuk-bentuk yang kaku. Ya, sehingga logonya itu juga terlihat secara visual itu lebih kaku, lebih modern, lebih ada sisi teknologinya. Nah, sehingga ketika merancang webnya ya, web ITS official kampus ITS, maka style visual dari logo ITS itu dapat kita tarik pada desain button webnya ITS ya. Sehingga kalau kita lihat itu bentuk-bentuknya dari buttonnya ya, kemudian layoutnya ya, kita lihat dari gaya-gaya visual pada web ITS itu cenderung juga sama kakunya dengan logo ITS. Nah, seperti ini ya, kita bisa melihat bentuknya kotak, kemudian ada shape yang bentuknya kaku, garisnya juga seperti ini ya. Kemudian warna-warna yang digunakan itu juga diturunkan dari uh, logo ITS sendiri. Nah, ini memang tujuannya membangun brand atau membangun uh, image ya, yang sesuai dengan perusahaan yang kita rancang webnya, gitu ya. Sehingga memang desain button ini nanti secara tidak langsung akan memperkuat ya positioning atau brand dari perusahaan itu sendiri. Namun yang perlu digarisbawahi, ketika kita membuat desain button yang eksploratif ya, atau kita membuat bentukan-bentukan sendiri seperti ini contohnya, kita harus memastikan bahwa user itu harus bisa mengenali desain button ini dengan baik. Artinya jangan sampai desain button yang sudah kita rancang itu nantinya user mengalami kesulitan untuk menemukannya, kemudian untuk menjalankannya dan seterusnya. Jadi boleh kita menggunakan style brand perusahaan ya, tetapi kita harus memastikan bahwa desain button itu memiliki efektivitas yang tinggi. Kemudian contoh berikutnya yang tidak jauh berbeda dengan contoh sebelumnya, yakni adalah sebuah web ya milik sekolah ya, salah satu sekolah di Jakarta, yakni National High Jakarta School. Kita bisa melihat ya logonya dari National High Jakarta School ini seperti ini ya. Jadi bentuknya dia menggunakan bentuk dasar geometris lingkaran dengan warna yang flat seperti ini. Ini logogramnya bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita bisa melihat ya beberapa button yang ada di interface webnya. Itu juga menggunakan bentuk yang sama ya dengan logonya ya, logo dari National High Jakarta School. Artinya memang memiliki keseragaman style ya. Jadi kalau kita menilai ya dari tampilan interface webnya, itu buttonnya itu memang menurunkan dari bentuk logonya dan juga pewarnaan dari buttonnya sendiri itu juga menggunakan teknik pewarnaan yang serupa dengan logonya, yakni menggunakan warna yang flat. Baik.
Baik, saya lanjutkan kaidah yang berikutnya yang terkait dengan keilmuan desain komunikasi visual. Di dalam merancang desain button, yakni adalah mendesain button dengan ukuran dan kontras warna yang baik. Nah, ini sangat uh, dasar ya yang harus kita terapkan pada saat kita merancang sebuah button pada web. Nah, yang pertama penjelasannya, beberapa desain button yang buruk yang pernah kita temui ya, itu biasanya terlihat menyatu dengan warna backgroundnya karena kurangnya pengaturan kontras warna yang digunakan. Artinya adalah ketika kita mendesain sebuah button ya, itu kita harus memperhatikan tingkat kekontrasan warna. Karena button ini ada yang namanya background dan juga ada yang namanya foreground gitu ya. Ada teks, ada shape, kemudian ada warna ya. Sehingga kita harus paham bahwa antara teks ya dengan warna latar atau warna background itu kita harus memberikan warna yang kontras atau warna yang berbeda. Sebagai contoh kita lihat misalkan di sini kita menggunakan warna button ya dengan warna dasarnya adalah warna terang seperti ini. Ya, pada button select ya. Kemudian kita ada text select gitu ya pada buttonnya. Nah, maka kita harus memberikan warna yang kontras antara text select dengan warna dasar buttonnya. Jadi kalau warna dasar buttonnya adalah terang seperti ini, maka warna pada text select-nya hendaknya warna yang gelap. Nah, di sini akan menimbulkan kekontrasan warna atau perbedaan warna sehingga kata select di sini bisa kita baca dengan baik. Begitu juga berlaku pada icon atau gambar yang disederhanakan. Ya, ini sebagai contoh setting ini menggunakan icon ya. Nah, ini kita juga harus memberikan warna yang berbeda antara icon dengan warna dasar dari button. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah button dengan warna dasar pink gitu ya, pink agak gelap. Nah, kita harus memperhatikan perlakuannya seperti apa ketika kita memberikan warna pada teks di atas button dengan warna dasar yang pink gelap seperti ini ya. Tentunya berbeda dengan yang contoh atasnya yang pada button select ini ya. Karena warnanya cenderung pink tapi ke gelap, maka kita harus memberikan warna pada teksnya itu kontras dengan warna pink gelap tersebut. Nah, sehingga di sini warnanya cenderung cerah. Ya, sehingga kita bisa melihat adanya kekontrasan warna antara warna teks ya pada button dengan warna dasar buttonnya. Nah, selain itu kita harus bisa memperhatikan hal-hal yang lain ya, yakni menggunakan warna yang tepat ya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian menggunakan ukuran yang tepat artinya kita harus tahu atau harus bisa menerapkan seberapa sih ukuran pada teksnya ya yang kita gunakan. Kemudian ukuran bentuk dasar dari buttonnya itu sendiri. Sehingga teksnya tidak terlalu besar ya ukurannya jika kita bandingkan dengan ukuran bentuk dasar dari buttonnya sendiri. Itu adalah aspek kita perlu menerapkan penggunaan ukuran yang tepat. Kemudian memberikan ya atau menggunakan spasi atau jarak yang tepat. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita menyandingkan antara button yang satu dengan button di sebelahnya,
otomatis kita harus memberikan jarak ya, spasi antara dua button tersebut. Nah, itu gunanya adalah supaya secara interface ya, atau secara visual gitu ya, kita bisa melihat itu lebih nyaman ya. Jadi user itu melihatnya lebih nyaman dan lebih keterbacaannya lebih jelas. Button itu lebih bisa kita nikmati secara visual. Jadi tidak terlalu eh, dempet atau dekat dengan button di sebelahnya. Itu mengenai ukuran yang tepat dan juga spasi atau jarak yang tepat. Kemudian adalah yang berikutnya, kita perlu juga ya memilih tipografi, yakni sebagai contoh adalah jenis font yang paling gampang kita temui karena font itu sangat banyak ya bentuknya ya jenisnya. Maka pilihlah jenis font ya yang sekiranya memiliki tingkat keterbacaan atau readability yang baik ketika kita terapkan pada desain button ya. Karena desain button ini tujuannya adalah memberikan petunjuk ya. Kita bisa tahu bahwa di situ adanya petunjuk tentang suatu informasi atau suatu perintah ya. Nah, maka kita hendaknya juga harus memberikan atau memilih jenis fontnya yang gampang terbaca ya. Sehingga user itu bisa memahami maksud dari teks pada button itu sendiri. Kemudian, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kaidah keilmuan desain komunikasi visual yang dapat kita terapkan dalam mendesain button, yakni memperhatikan bagaimana penggunaan border ya atau outline pada desain button. Nah, pada contoh di slide ini kita bisa melihat contoh bagaimana ada dua ya, ini warna interface yang berbeda. Misalkan yang kiri ini warnanya interface-nya cenderung lebih ke cerah ya atau light, sedangkan yang di sini warna interface webnya ya cenderung dark atau gelap. Nah, tentunya kita menginginkan bahwa ketika mendesain button itu sendiri dapat lebih hidup ya, dapat lebih hidup atau mungkin bisa menyatu ya dengan warna interface pada halaman webnya itu. Jadi yang light itu bagaimana kita perlakuannya dan dark itu bagaimana kita perlakuannya di dalam mendesain button. Nah, ketika si button itu bertemu dengan warna interface web yang cerah ya, seperti contoh di sini warnanya abu-abu yang cerah ini. Nah, maka kita bisa menambahkan warna pada outline atau border buttonnya ya. Nah, di mana kita dalam menambahkan warna outline atau border button ini, kita bisa memberikan warna yang lebih tua dibandingkan warna fill dari buttonnya ini ya. Sebagai contoh warna buttonnya seperti ini, fill-nya ya hijau agak muda seperti ini. Nah, maka kita bisa memberikan warna border atau outline-nya itu lebih tua dibandingkan warna hijau pada fill-nya. Atau mungkin kita tidak memberikan warna juga tidak masalah ya pada bordernya. Nah, kedua ini uh, kita bisa merasakan memiliki visual yang baik ya. Jadi tanpa menggunakan border juga oke. Menggunakan border dengan warna yang lebih gelap atau lebih tua dari warna buttonnya ya, itu juga oke.
Nah, berbeda dengan uh, ketika button itu bertemu dengan interface yang warnanya gelap ya, biru dongker sangat tua seperti ini ya. Kita bisa melihat contohnya di sebelah kanannya ya. Nah, ketika kita tidak memberikan warna border ya, itu berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau yang warnanya interface-nya itu terang, itu nggak masalah, it's okay. Tetapi ketika ini interface-nya warnanya gelap, nah maka si button itu cenderung kurang hidup ya. Jadi dia cenderung tenggelam ya. Sehingga yang kita lakukan adalah harus memberikan warna border ya pada button itu. Nah, warna bordernya yang bisa kita gunakan itu adalah warna border yang lebih tua dibandingkan dengan warna interface-nya ya. Jadi kita berikan warna yang biru tapi lebih gelap dari warna biru, si interface-nya ini ya. Jadi penerapan warna biru pada border button-nya itu lebih gelap dibandingkan warna biru pada interface-nya. Baik, saya lanjutkan. Kaidah yang berikutnya yang terkait dengan desain komunikasi visual yang dapat kita terapkan dalam mendesain button ya, itu adalah memperhatikan penggunaan bayangan atau shadow. Di sini penjelasannya jika warna button lebih gelap dibandingkan dengan warna background ya, maka shadow yang digunakan adalah yang sangat halus. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita menemukan ya atau button ini dia menyatu atau ada di atas warna interface yang terang ya, maka kita harus menggunakan warna shadow gitu ya yang sangat halus ya. Jangan terlalu gelap shadownya. Nah, seperti ini yang bisa diterapkan. Kemudian, sedangkan background dengan warna yang lebih gelap dapat digunakan shadow yang lebih tebal. Nah, ini ketika kita menggunakan shadow yang lebih tebal di atas ya. Contohnya yang atas ini ya, itu masih is okay, masih secara visual masih baik ya. Berbeda dengan yang background terang ya, yang sebelah kiri. Jadi kalau uh, backgroundnya itu interface-nya warnanya gelap, kita nggak masalah menggunakan warna shadow yang lebih tebal gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang terkait dengan kaidah keilmuan desain komunikasi visual yang dapat kita terapkan dalam mendesain button, yakni memberikan nama button itu hendaknya sesuai dengan apa yang dilakukan atau sesuai dengan menu yang disajikan. Karena button ini sifatnya adalah perintah ya, instruksi yang kita harus paham ketika kita mengeklik button tersebut akan terjadi sesuatu apa di kemudian. Nah, maka hendaknya instruksi yang tertera pada button itu yang berupa teks ya, pada button itu hendaknya kita berikan penamaan yang sesuai juga ya dengan uh, yang akan terjadi setelah kita mengeklik button tersebut. Nah, misalkan nih di sini button pelajari dulu ya, teksnya pada button itu tertulis pelajari dulu. Nah, maka ini cocok untuk mewakili ya button yang setelah kita mengeklik maka user itu dapat mengetahui informasi-informasi lengkap yang terkait dengan program yang ditawarkan, gitu ya. Sehingga ini sudah sesuai penamaan ini. Jadi kita hendaknya kalau menuliskan pelajari dulu ya, button pelajari dulu, maka jangan sampai ketika setelah kita mengklik pelajari dulu itu yang terjadi di kemudian itu tidak sesuai dengan
judulnya pada button itu ya. Jadi bukan mempelajari dulu, tetapi yang lain. Nah, maka kita harus mempertimbangkan hal ini mengenai aspek penamaan pada button. Kemudian, contoh berikutnya juga bisa kita sering temui biasanya daftar sekarang. Ya, button daftar sekarang. Nah, itu biasanya setelah kita ngeklik button daftar sekarang, kita akan dibawa untuk memilih program-program yang ditawarkan dan yang akan kita ambil. Gitu ya. Berikutnya ya, kaidah desain komunikasi visual yang dapat kita terapkan dalam mendesain button itu adalah menggunakan kode untuk memperkuat rasa. Jadi penjelasannya di sini ya, itu adalah menggunakan elemen icon sederhana seperti panah yang dapat memberikan beberapa rasa berupa tindakan kecil seperti apa yang terjadi ketika user mengklik panah. Nah, jadi sebagai contoh misalkan ada beberapa pilihan lagi setelah kita mengeklik dari button itu ya, setelah kita ngeklik kita bisa diberikan beberapa pilihan-pilihan lagi ya. Maka kita bisa memberikan panah gitu ya ke bawah ya, ini contohnya panah yang ke bawah yang sebelah kiri itu. Atau contoh Google ini ya, panah ke samping kiri dan ke kanan. Nah, ini artinya adalah artikel-artikel ini masih ada gitu ya, tidak hanya pada halaman 1 dan halaman 2 misalkan, tetapi masih ada artikel pada halaman 3 dan seterusnya. Nah, kita kalau memberikan icon panah ya seperti ini, kita akhirnya merasa ini ada kode gitu ya, bahwa ini ada pilihan berikutnya gitu ya. Ada halaman berikutnya setelah kita mengklik panah tersebut. Nah, ini tujuannya adalah memperkuat rasa ketika kita mengeklik button tersebut. Kemudian kaidah desain komunikasi visual berikutnya yang bisa kita terapkan ya dalam mendesain button itu adalah mempertimbangkan style button ya yang bisa diterapkan pada button primer, sekunder, dan tersier. Nah, sebagai contoh di sebelah kiri untuk button primer menggunakan warna yang lebih menonjol ya, warna yang lebih mencolok. Kemudian ukuran yang lebih besar dibandingkan button yang sekunder maupun yang tersier. Sedangkan warna yang diterapkan pada button yang sekunder itu lebih mencolok dibandingkan warna button yang tersier ya. Dengan ukuran buttonnya juga lebih besar dibandingkan button yang tersier. Dengan yang button tersier ini jauh lebih warnanya lebih soft ya dibandingkan kedua button primer dan sekunder. Nah, ini adalah kita perlunya mempertimbangkan fungsi dari button itu sendiri. Misalkan kita ada mengklasifikasikan button ini fungsinya dia punya fungsi utama ya, yang harus menonjol atau nampak pada interface sebuah web. Nah, kita bisa memberikan perlakuan ini sebagai button yang primer gitu ya. Sehingga warnanya diberikan warna yang sangat mencolok dan ukurannya lebih besar dibandingkan button yang lainnya. Nah, ini contoh dari bagaimana kita bisa mempertimbangkan style ya pada button primer, sekunder, dan tersier. Kemudian berikutnya ya, kaidah desain komunikasi visual yang bisa kita terapkan dalam mendesain button yakni adalah kita bisa memberikan efek pada button yang mempengaruhi keberhasilan button ya. Jadi setelah kita mengeklik ya sebuah button, itu berikanlah feedback ya. Jadi ada feedback, ada efek ya, bahwa kita sudah melakukan tindakan mengeklik sebagai contoh ya pada button tersebut. Misalkan pada Twitter, pada Instagram yang sering kita jumpai di sosmed ya. Itu ketika kita ngeklik tombol follow, nah atau follow back ya sebagai contoh di sini, kita akan melihat teksnya akan berubah secara otomatis menjadi following.
Yang sebelumnya follow back, kemudian teksnya berubah menjadi following. Begitu juga warnanya pada button itu juga akan berubah. Nah, ini bisa kita terapkan ketika mendesain button sehingga user tahu bahwa kita sudah melakukan suatu tindakan tertentu pada button tersebut. Nah, sehingga itu juga menjadi secara tidak langsung kita bisa menilai bahwa oh kita sudah berhasil klik si button tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa memberikan perubahan warna ya pada button untuk memperjelas bahwa button dapat dijalankan. Yang sebelumnya tadi saya sudah sempat menyinggung kan ya pada slide sebelumnya bahwa selain merubah teksnya juga memberikan perubahan warna ya. Ketika si button itu sudah diklik, maka perubahan warna bisa terjadi pada warna buttonnya sendiri ya, feel-nya ya, warna shape-nya itu atau warna pada teksnya. Jadi kalau kita klik, nah seperti ini ya, contohnya sebelah kiri bawah ini. Nah ini ketika kita ngeklik ya, atau kursor kita akan ngeklik ya si button itu. Nah ini warnanya berubah, berbeda dengan button yang di sebelah-sebelahnya. Yang tentunya tidak ada warna abu-abu seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kaidah desain komunikasi visual yang dapat kita terapkan dalam mendesain button, yakni adalah kita bisa mempergunakan piktogram sebagai icon yang sifatnya universal atau dipahami. Ya, jadi piktogram itu merupakan gambar yang mewakili gagasan dan disampaikan melalui perupaan bentuk fisik objek aslinya. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara tekstual pada button dengan adanya piktogram. Bisa kita lihat contohnya di sini, button home, kita bisa mengkombinasikan dengan piktogram yang bentuknya penyederhanaan rumah seperti ini. Dan button yang lainnya, kita bisa melihat contohnya ya, seperti apa icon-icon yang bisa digunakan. Nah, ini contoh berikutnya yang bawah juga sama ya, tidak jauh berbeda. Kita bisa menambahkan piktogram dan mengkombinasikan dengan tekstual pada buttonnya. Nah, perlu diketahui ya, bahwa ketika kita menyertakan piktogram pada button, seandainya piktogram itu sudah familiar ya, artinya sudah kita pahami secara universal, kita sudah sering menjumpai piktogram itu, ketika kita membuat desain buttonnya, itu sebenarnya boleh kita menghilangkan tekstualnya. Sebagai contoh misalkan kontak seperti ini, kita sudah familiar bahwa misalkan kontak ya, email misalkan ya, itu kita sudah familiar dengan icon email itu gambarnya penyederhanaan dari gambar surat gitu ya, sehingga tidak perlu kita menuliskan di bawah dari ikonnya itu ada tulisan kontak atau email. Jadi kita cukup menyertakan gambar piktogramnya saja berupa surat seperti ini. Nah, itu tetapi berlaku untuk piktogram yang kita sudah paham ya secara universal. Ya, user sudah memahami itu gitu ya. Atau icon voice misalkan ya. Suara itu kan kita sering menjumpai dengan icon-icon gambarnya yang seperti speaker itu ya. Yang kalau kita uh, meng-off-kan apa suara itu, akhirnya si icon itu tercoret ya. Nah, itu kan sudah familiar. Nah, itu boleh kalau kita tidak memberikan tekstual ya pada icon tersebut. Jadi cukup kita menyertakan ikonnya saja pada tombol atau button yang kita rancang. Tapi kalau ikonnya itu belum dipahami secara universal, banyak user yang belum paham. Nah, maka hendaknya kita perlu menambahkan adanya tekstual pada button tersebut. Baik,
saya rasa sudah saya jelaskan secara keseluruhan mengenai video pembelajaran yang terkait dengan mata kuliah web design, khususnya materi tentang desain button pada halaman web. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini mudah dipahami oleh teman-teman semuanya, memberikan manfaat dan juga mudah diterapkan teman-teman di dalam mendesain button pada halaman web. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.